Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas bab 1, yaitu tentang kombinasi bisnis. Untuk tujuan pembelajarannya diantara lain adalah memahami motivasi ekonomi, mempelajari alternatif tentang bentuk-bentuk kombinasi bisnis, baik dari perspektif legal maupun dari perspektif akuntansi. Kemudian mengenalkan konsep akuntansi pada kombinasi bisnis dengan pendekatan metode akuisisi. Yang keempat ada mengetahui bagaimana perusahaan mencatat nilai wajar atau fair value dari sebuah aset dan liabilitas dalam pelaksanaan akuisisi tersebut. Kemudian untuk lampiran ada kita akan mereview konsep akuntansi untuk pooling of interest. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah lampiran tambahan, yaitu kombinasi bisnis jika di dalam PSAK. Oke, yang pertama yaitu adalah berbagai motif ekonomi dalam kombinasi bisnis. Nah, pada dasarnya kombinasi bisnis ini adalah sebuah kegiatan yang menggabungkan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Jadi jika ada dua perusahaan, kemudian di dua perusahaan ini menjadi satu, maka bisa kita sebut menjadi kombinasi bisnis. Untuk kombinasi bisnis ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada integrasi horizontal, yaitu bergabungnya perusahaan yang berada pada lini bisnis dan pasar yang sama. Untuk contohnya yang sekiranya relevan bagi kita adalah saat Facebook mengakuisisi Instagram. Kenapa Facebook mengakuisisi Instagram bisa kita sebut sebagai integrasi horizontal? Karena Facebook dan Instagram merupakan sama-sama sosial media yang digunakan di seluruh dunia. Kemudian ada integrasi vertikal, yaitu bergabungnya perusahaan yang melakukan kegiatan berbeda, baik di tingkat produksi ataupun distribusinya beruntun. Di sini bisa kita ambil contoh Amazon saat mengakuisisi Whole Foods. Nah, seperti yang kita tahu, Amazon ini kan seperti e-commerce online seperti Shopee dan Tokopedia sebagainya ya. Tapi dalam global, dalam pasar global. Nah, Amazon ini mengakuisisi Whole Foods, yang dimana Whole Foods ini adalah sebenarnya toko retail. Jadi Amazon dan Whole Foods ini sebenarnya dua perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda. Tapi kenapa Amazon mengakuisisi Whole Foods? Karena Amazon ingin menggabungkan rantai distribusi retail di platform e-commerce. Karena sebelumnya Whole Foods ini hanyalah platform retail fisik, tidak ada distribusi online-nya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu konglomerasi. Jadi ininya adalah bergabungnya perusahaan yang melakukan kegiatan yang saling tidak berhubungan dan yang menghasilkan barang dan jasa yang berbeda. Untuk contohnya yang cukup relevan di sekitar kita adalah Lipo Group. Seperti kita ketahui, Lipo Group ini memiliki banyak sekali anak-anak perusahaan ya. Kita ambil contoh Rumah Sakit Siloam, kemudian ada Matahari Department Store, kemudian ada juga Meikarta dan lain-lain. Nah ini kan rumah sakit, department store, terus hunian itu sebenarnya bidangnya berbeda-beda, tapi masih dalam naungan yang sama, yaitu Lipo Group. Nah, inilah yang kita sebut dengan konglomerasi. Oke, di sini ada beberapa alasan dilakukannya kombinasi bisnis. Yang pertama adalah mengurangi biaya. Langsung kita ambil contoh saja yang kita bahas sebelumnya, yaitu Amazon mengakuisisi Whole Foods. Nah, di sini Whole Foods ini bisa mengurangi biaya seperti biaya distribusi, karena kan sebelumnya Whole Foods ini hanya memiliki toko fisik ya, tidak ada toko online. Jadi dengan bergabung dengan Amazon bisa mengurangi biaya distribusi dari Whole Foods ini sendiri. Terus lalu untuk Amazon juga memiliki keuntungan, yaitu Amazon mungkin bisa mengambil stok-stok dari Whole Foods untuk keperluannya, untuk operasionalnya. Kemudian ada menurunkan risiko usaha.
Eh, kita ambil contoh lagi yang sama, yaitu Amazon mengakuisisi Whole Foods. Ambil contoh saat Whole Foods kan sebenarnya hanya memiliki toko fisik ya. Nah, salah satu risikonya itu yaitu pasar kita tidak bisa terlalu luas. Jadi hanya di sekitar toko saja. Dengan bergabungnya dengan Amazon bisa memperluas cakupan pasar dari Whole Foods itu sendiri. Kemudian ada mengurangi waktu tunda atau delay. Nah, kita ambil lagi contoh yang sama, yaitu saat Whole Foods diakuisisi oleh Amazon. Nah, Whole Foods ini kan hanya memiliki toko fisik, jadi mereka distribusinya tidak begitu bagus untuk ke jangkauan yang lebih jauh. Dengan bergabungnya dengan Amazon, tentu saja hal ini bisa membantu distribusi Whole Foods dalam mendistribusikan produknya, karena Amazon kita tahu sendiri sudah bergerak di bidang e-commerce yang memiliki waktu pengiriman lebih cepat. Kemudian ada menghindari pengambil alihan. Nah, apa maksud dari menghindari pengambil alihan ini? Sebelum perusahaan yang diakuisisi diambil alih oleh perusahaan lain, jadi sebaiknya perusahaan kita dulu yang ambil gitu. Kemudian ada mendapatkan aset tidak berwujud. Contohnya kombinasi bisnis bisa memungkinkan perusahaan untuk memperoleh aset tidak berwujud seperti hak paten, kemudian merek dagang, teknologi, atau goodwill. Nah, contohnya ya tadi, jika Amazon mengambil alih Goodwoods, maka mereka akan mendapatkan hak paten, merek dagang, teknologi, dan lain-lain dari Whole Foods itu sendiri. Kemudian ada alasan lain, ya seperti alasan bisnis, alasan pribadi, alasan perpajakan yang mungkin tidak bisa disebutkan di media. Oke, di sini ada potensi pelanggaran dalam kombinasi bisnis. Yang pertama yaitu adalah antitrust atau anti kartel. Jadi pemerintah ini mencegah merger atau penggabungan perusahaan yang bisa merugikan masyarakat. Contohnya saat Carrefour akan mengakuisisi Alfamart. Nah, Carrefour ini kan ibaratnya retail yang skalanya besar ya, sedangkan Alfamart ini retail yang skalanya kecil. Nah, jika merger, maka usaha retail di Indonesia akan dikuasai sepenuhnya oleh Carrefour dan akan terjadi monopoli. Tentu saja hal ini tidak baik dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, hal ini dibatalkan oleh pemerintah dan tidak diperbolehkan. Kemudian juga ada sempat isu yang beredar, yaitu merger Grab dengan Gojek. Hal ini juga sebenarnya dilarang, karena tentu saja jika mereka bergabung akan terjadi monopoli pasar di segmen tersebut. Oke, kemudian yang kedua kita masuk dalam bentuk-bentuk kombinasi bisnis, yaitu hanya ada dua. Yang pertama adalah merger. Merger ini adalah satu perusahaan yang mengambil alih seluruh operasi perusahaan lain, dan perusahaan yang diambil alih ini tutup. Jadi jika kita ibaratkan A plus B sama dengan A, jadi perusahaan yang B ini hilang. Jadi merger ini hanya memperkuat perusahaan A saja. Kemudian ada konsolidasi. Konsolidasi adalah dibentuk suatu perusahaan baru dari dua perusahaan yang digabung. Jika kita ibaratkan, yaitu A tambah B sama dengan C. Jadi dengan penggabungan dua perusahaan ini, perusahaan A dan B akan tutup dan akan lahir perusahaan baru, yaitu C. Nah, di sini ada contohnya dari merger. Perlu kita ingat-ingat lagi, merger adalah A plus B sama dengan A. Jadi ketika PTA mengakuisisi aset bersih PTB, yaitu contohnya seperti aset, kemudian ekuitas, sekuritas, nah maka PTB ini akan ditutup dan PTA akan melanjutkan operasional dari PTB atas aset dan liabilitas yang dimiliki oleh PTB.
Kita ambil contoh saat Bank CIMB Niaga mengambil alih Bank Lipo pada tahun 2008. Kemudian berikutnya ada konsolidasi. Perlu kita ingat lagi, konsolidasi adalah A plus B sama dengan C. Jadi dua perusahaan yang digabung, kemudian dua perusahaan itu ditutup dan tidak lanjut lagi operasionalnya, dan akan lahir perusahaan baru, yaitu perusahaan C. Nah, perusahaan C ini akan melanjutkan dari aset, ekuitas, dan liabilitas dari perusahaan A dan B yang telah ditutup. Nah, konsolidasi ini berdampak cukup besar pada dunia perbankan. Dalam kurun waktu 1985 hingga 1993, bank dengan aset kurang dari 100 juta dolar akan menurun jumlahnya sebanyak 85%. Sementara bank dengan aset lebih dari 10 miliar dolar akan meningkat jumlahnya 3 kali lipat. Nah, di sini kita masuk pada penggunaan terminologi. Nah, dalam pandangan bisnis secara umum, merger dan konsolidasi merupakan kombinasi bisnis yang melibatkan atau tidak melibatkan penutupan perusahaan yang diakuisisi. Nah, pada bab ini, merger dan konsolidasi hanya akan melibatkan 100% akuisisi yang diikuti dengan penutupan perusahaan yang diakuisisi. Skenario lainnya akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Nah, consolidation juga merupakan terminologi akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada bagian 3, yakni akuntansi pada kombinasi bisnis. Nah, di sini menurut definisinya, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak mengambil alih atau mengakuisisi, memiliki pengendalian atau kontrol atas salah satu atau lebih bisnis. Nah, transaksi yang kadangkala disebut penggabungan sesungguhnya atau true merger atau penggabungan setara atau merger of equals juga merupakan kombinasi bisnis. Nah, hubungan antara entitas anak dan induk terbentuk pada saat pengakuisisian perusahaan kurang dari 100% atau perusahaan yang diakuisisi tidak ditutup. Nah, selanjutnya ini adalah kombinasi bisnis yang berdasarkan US GAAP. Nah, sejak tahun 1950, akuntansi penggabungan usaha itu udah ada dua metode ya teman-teman. Yang pertama itu polling of interest method, dan yang kedua itu purchase method atau acquisition method. Nah, untuk yang kedua ini GAAP mewajibkan seluruh kombinasi bisnis yang dilakukan sejak 15 Desember 2008 untuk menggunakan metode akuisisi atau acquisition method gitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kombinasi bisnis berdasarkan akuntansi internasional. Sebagian besar pelaku ekonomi melarang penggunaan pooling method, dan the International Accounting Standard Board atau IASB secara khusus melarang juga penggunaan pooling method dan menetapkan penggunaan acquisition method. Nah, penghapusan pooling method membuat GAAP menjadi lebih konsisten dengan standar akuntansi internasional. Nah, perbedaannya apa sih teman-teman? Kok tadi itu pooling method dan purchase method atau acquisition method? Nah, untuk acquisition method ini menggunakan fair value ya teman-teman. Dan buat pooling method sendiri kenapa dilarang? Karena dia itu menggunakan nilai buku. Nah, nilai buku ini sudah tidak relevan karena sekarang itu udah banyak ditinggalkan gitu teman-teman. Nah, sekarang kita itu masuk kepada panduan pencatatan kombinasi bisnis. Yang pertama, melakukan pencatatan atas perolehan aset dan liabilitas dengan menggunakan prinsip wajar atau fair value ya teman-teman, seperti yang aku omongin tadi. Karena di sini menggunakan acquisition method. Nah, jika sekuritas ekuitas atau equity securities diterbitkan oleh perusahaan pengakuisisi atau acquirer, maka apabila terdapat biaya registrasi dan penerbitan sekuritas, biaya ini dicatat mengurangi akun additional paid in capital atau excess of par. Nah, bila terdapat biaya langsung
kombinasi bisnis atau direct combination cost seperti legal fees, finder fees, dan biaya tak langsung. Kombinasi bisnis indirect combination cost seperti manajemen salaries maka akan dicatat sebagai beban. Untuk panduan pencatatan kombinasi bisnis selanjutnya, pada saat perusahaan yang diakuisisi menyerahkan aset selain kas sebagai bagian dari pelaksanaan kombinasi bisnis, maka setiap gain atau loss yang terjadi dari penyerahan aset tersebut dicatat sebagai current income, teman-teman. Nah, untuk selisih lebih yang diperoleh dari nilai buku kas, aset selain kas, utang, dan sekuritas ekuitas dengan nilai wajar atau fair value, aset bersih diakui dan dicatat sebagai goodwill. Nah, jika untuk nilai wajar aset bersih yang diperoleh terlebih dahulu melebihi nilai buku kas, aset selain kas, hutang, dan sekuritas ekuitas yang diserahkan, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon atau gain on bargain purchase yang dicatat sebagai current income. Untuk selanjutnya ini ada contoh pembukuan dari PT POP ya teman-teman. Nah, PT POP ini menerbitkan 100.000 lembar yang bernilai seharga 10 US dollar saham biasa untuk mendapatkan PT Sun. Harga saham POP saat ini itu sebesar 16 US dollar per lembar. Nah, di sini tuh jurnalnya. Nah, di sini tuh investment in Sun Corp itu 1.600.000. Nah, dapatnya itu dari mana? Dari harga saham PT POP yang 16 US dollar tadi kita kalikan dengan 100.000 lembar, teman-teman. Jadi hasilnya di sini kita dapat 1.600.000. Terus common stock 10 US dollar. Ini sama ya, teman-teman. 10 US dollar di sini kita kalikan langsung dengan 100.000 lembar. Nah, untuk yang terakhir ini itu apa sih, teman-teman? Ini itu agio saham atau premi ya, teman-teman, atau selisih. Selisihnya ini dari 1.600.000 dikurangi 1 juta, hasilnya itu 600.000, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ya ini PT POP membayar tunai 80.000 US dollar untuk biaya konsultasi dan 40.000 untuk biaya pendaftaran dan penerbitan. Nah, investment expense dan additional paid-in capital ini kita taruh sebelah kiri. Dan untuk kas kita keluarkan di kanan di bagian kredit ya, teman-teman, untuk membayar ini semua. Nah, mengasumsikan bahwa Sun Corp ditutup setelah diakuisisi oleh PT POP. Oleh karena itu, PT POP mengalokasikan biaya investasi ke dalam fair value dari aset-aset teridentifikasi yang diperolehnya dan utang-utang yang ditanggungnya. Nah, selisih lebih dari harga perolehan dicatat sebagai goodwill. Nah, untuk yang terakhir di sini itu untuk receivable, inventory, plan asset, goodwill, account payable, notes payable itu semua ditransfer ke PT POP dari PT Sun, teman-teman. Itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nomor 4 adalah pencatatan nilai pada pengakuisisian. Mengidentifikasi aset bersih yang diperoleh. Jadi, pada kombinasi bisnis perlu dilakukan pengidentifikasian terhadap aset berwujud, aset tidak berwujud, dan liabilitas. Termasuk yang pertama ada aset tidak berwujud teridentifikasi atau biasa disebut dengan identifiable intangible assets yang berasal dari hak kontraktual atau legal dari entitas. Yang kedua, dengan proses riset dan pengembangan. Lalu yang ketiga ada kontraktual yang dapat dialihkan atau biasa disebut dengan kontingensi, dan beberapa kontraktual yang tidak dapat dialihkan.
Identifikasi aset menurut pernyataan standar akuntansi keuangan 22. Suatu aset disebut teridentifikasi jika aset tersebut yaitu mampu dipisahkan atau dipecah dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, direntalkan, atau dipertukarkan, atau baik secara individual atau bersama-sama dengan kontrak terkait aset atau liabilitas teridentifikasi, tanpa memperhatikan apakah entitas memiliki lisensi untuk melakukannya atau timbul dari hak kontraktual atau hukum lain, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. Menetapkan nilai wajar ke aset bersih. Nilai wajar ditetapkan dengan urutan yang diharapkan sebagai berikut, yaitu menggunakan harga pasar, menggunakan nilai saat ini atau present value atas estimasi arus kas masa datang dengan suatu tingkat diskonto berdasarkan alat ukur yang bisa ditemui, seperti tingkat suku bunga yang ditentukan dengan menggunakan nilai estimasi. Pengecualian pada aturan nilai wajar. Gunakan panduan normal untuk pajak dan utang yang ditangguhkan, dana pensiun dan dana tunjangan lainnya, operation list dan capital list, yang dimana ada catatan goodwill pada pembukuan perusahaan yang diakuisisi tidak diberikan nilai. Goodwill adalah selisih lebih antara harga perolehan atau kos investasi dengan nilai wajar aset bersih yang diterima. Goodwill berasal dari penjumlahan, yaitu nilai wajar atas imbalan yang dialihkan atau consideration transfer. Yang kedua, nilai wajar value atas setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi atau any non-controlling interest in the acquirer, and nilai wajar atas setiap kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atau any privilege held interest in acquirer. Goodwill pada pernyataan standar akuntansi keuangan 22. Goodwill adalah suatu aset yang merepresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakuisisi secara terpisah. Lalu ini tetap dengan pembahasan goodwill pernyataan standar akuntansi keuangan 22, yaitu yang dimana pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih A dan B di bawah ini, yaitu yang pertama A, nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, lalu ada jumlah setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi, dan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi. Lalu yang B ini adalah jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Imbalan yang dialihkan atau contingent consideration. Nilai wajar dari imbalan yang dialihkan atau konsideransi kontingensi ditentukan atau diestimasi pada tanggal perolehan, dan hal ini termasuk perhitungan lainnya yang diterapkan sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Lalu klasifikasi kontingensi itu ada dua. Yang pertama, kontingensi penerbitan saham adalah ekuitas, kontingensi pembayaran kas adalah utang. Estimasi imbalan yang dialihkan dinilai kembali dengan nilai wajar pada tiap tanggal pelaporan kejadian setelah transaksi atau subsequent. Ini adalah contoh data pada PT PAM. Jadi PT PAM itu mengakuisisi aset bersih PT Sun melalui skema kombinasi bisnis pada tanggal 27 Desember 2016, yang dimana nilai buku dan nilai wajar aset dan liabilitas PT Sun pada tanggal tersebut sebagai berikut dalam ribuan. Ini adalah nilai wajar aset dan liabilitas dari PT Sun pada tanggal tersebut, yaitu cash dengan book value 50 dan fair value-nya 50, kemudian net receivable sebesar 150 pada book value, 140 pada fair value, kemudian inventory per 200 pada book value, fair value-nya 250, kemudian land sebesar 50 pada book value, kemudian 100 pada fair value. Untuk bangunan sebesar 300 dan 500 pada fair value, pada equipment sebesar 150 pada fair value dan 350 pada fair value. Kemudian paten
tidak ada pada book value-nya, tapi terdapat 50 pada fair value-nya. Dengan total aset sebesar $1.000 pada fair value dan pada fair value-nya sebesar 1.440. Kemudian akun payable-nya sekitar $60 pada masing-masing value. Kemudian notes payable-nya sebesar 150 pada book value dan 135 pada fair value. Kemudian other liabilities atau utang sebesar 40 pada book value dan 45 pada fair value. Kemudian total liabilities sebesar 250 pada book value dan 240 pada fair value. Untuk net asetnya sebesar 750 pada book value dan 1.200 pada fair value. Untuk akuisisi dengan goodwill, PT PAM menyerahkan uang tunai sebesar $400.000 dan menerbitkan 50.000 lembar per lembar saham dihargai $10 dengan harga pasar $20 per saham. Untuk mendapatkan aset bersih PT San, maka perhitungan pada nilai wajar adalah 400.000. Kita tambahkan dengan hasil dari 50.000 lembar, kita kalikan $20 sama dengan 1.400.000 dengan nilai wajar aset bersih yang diterima sebesar 1.200.000 dengan hasil goodwill yaitu $200.000. Untuk jurnal pencatatan goodwill, untuk mencatat pengakuisisian aset bersih dalam ribuan, investment insan plus A sama dengan 1.400, kemudian cash minus A sebesar 400, dan common stock $10 per saham per par plus SE sebesar 500, kemudian additional paid in capital plus SE sebesar $500. Untuk jurnal pada pembukuan PT PAM, untuk mencatat aset PT San secara langsung sebagai berikut, yaitu untuk cash plus A sebesar 50, net receivable plus A 140, inventories plus A 250, land plus A 100, buildings plus A 500, equipment plus A 350, paten 50. Untuk goodwill, total goodwillnya kita total sebesar 200. Untuk akun payable plus L 60, notes payable plus L 135, dan other liabilities plus L 45. Untuk investment insannya minus A yaitu 1.400. Untuk akuisisi dengan pembelian dengan diskon yaitu atau bargain purchase, PT PAM menerbitkan 40.000 lembar dengan harga $10 saham biasa. PT PAM menerbitkan 40.000 lembar $10 saham biasa dengan harga pasar $20 per lembar dan juga menyerahkan 10% dalam 5 tahun not payable 200.000 untuk mendapatkan aset bersih PT San. Dengan total hitungan fair value aset bersih yang diperoleh yaitu 1.200.000 dan total perhitungan berdasarkan fair value besar 40.000 lembar, kita kalikan $20, terus kita tambahkan $200 dengan hasil 1 juta. Dan kemudian gain from bargain purchase yaitu pendapatan dari bargain purchase sebesar 200.000. Jurnal untuk pembelian dengan diskon bargain purchase yaitu jurnal untuk mencatat akuisisi aset bersih dengan investment insan plus A yaitu 100.000, kemudian 10% dari not payable L yaitu 200, common stock dari $10 par plus SE yaitu 400, additional paid in capital plus SE 400, jadi investment insan itu kita debitkan, kemudian 10% payable kredit, common stock $10 par kredit, additional paid in capital yaitu kredit. Jurnal pada pembukaan PT PAM untuk mencatatkan aset bersih PT San secara langsung sebagai berikut, yaitu cash A
$50, net receivable SA 140, inventory SA 250, land SA 100, buildings 500, equipment 350, patent SA 50, kemudian account payable plus L 160, notes payable 135, total liabilities plus L 45, investment in Sun sama dengan 1000, kemudian gain from bargain purchase G plus SE 200. Kemudian ini ada kontroversi tentang goodwill. Dengan kapitalisasi, goodwill adalah harga beli yang tidak termasuk dalam aset dan liabilitas teridentifikasi. Kesalahan dalam penilaian aset dan liabilitas akan mempengaruhi jumlah goodwill yang dicatat. Secara historis, goodwill di banyak negara industri dilakukan pengapitalisasian dan diamortisasi. Untuk standar IASB saat ini seperti halnya dengan US GAAP, dengan mengapitalisasi goodwill, tidak mengamortisasikannya dan melakukan tes penurunan nilai impairment test. Pengujian penurunan nilai goodwill, yaitu perusahaan harus melakukan pengujian penurunan nilai yaitu impairment atas goodwill pada level pelaporan unit bisnis. Dengan langkah pertama, bandingkan nilai buku bersih unit bisnis dengan nilai wajarnya untuk menentukan apakah telah ada kerugian nilai. Dengan langkah kedua, tentukan nilai wajar yang diterapkan pada goodwill dengan cara yang sama pada saat goodwill dicatat pertama kali dan bandingkan dengan nilai goodwill dalam catatan pembukuan. Catat kerugian bila nilai wajar yang diterapkan lebih rendah dari nilai yang ada, yaitu carrying value dalam goodwill. Kemudian kapankah saat pengujian penurunan nilai? Yaitu yang pertama, goodwill harus dilakukan pengujian penurunan nilai setidaknya setahun sekali. Untuk pengujian lebih sering diperlukan bila terjadi perubahan bisnis yang signifikan seperti perubahan kebijakan yang berbeda dari pihak regulator, kompetisi yang tidak terantisipasi, kehilangan personil utama perusahaan. Untuk yang terakhir yaitu penurunan nilai atau kerugian ekspektasi yang hilang atas unit bisnis yang dilaporkan atau salah satu bagiannya. Untuk yang kedua, kelompok aset berumur panjang yang signifikan, dan yang terakhir adalah perusahaan anak. Untuk yang selanjutnya adalah pengungkapan kombinasi bisnis. Pada pengungkapan kombinasi bisnis meliputi tetapi tidak terbatas pada ada 6 aspek, yaitu yang pertama, informasi umum termasuk nama perusahaan dan deskripsinya. Yang kedua, alasan dilakukannya kombinasi bisnis. Yang ketiga, hakikat dan jumlah perhitungan. Keempat, pengalokasian harga beli ke dalam aset dan liabilitas. Kelima, hasil operasi pro forma. Dan yang keenam, goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon atau bargain purchase. Lalu pengungkapan intangible asset. Ungkapan secara khusus diperlukan ada 3, yaitu yang pertama dalam periode fiskal di mana aset tak berwujud diperoleh, yang kedua secara tahunan untuk tiap periode yang disajikan, dan yang ketiga dalam periode fiskal di mana terjadi penurunan nilai. Lalu untuk pengungkapan diperlukan ada 4, yaitu biaya research and development yang dibutuhkan. Yang kedua, aset tak berwujud yang diamortisasi. Yang ketiga, aset tak berwujud yang tidak diamortisasi. Dan yang keempat, aset tak berwujud dengan syarat diperbarui atau dapat diperpanjang. Untuk terbentuknya PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board, SOX menginginkan adanya 5 poin, yaitu yang pertama, independensi yang lebih besar pada auditor dan klien. Yang kedua, independensi yang lebih besar pada dewan perusahaan. Yang ketiga, independensi kegiatan audit dalam pengendalian internal. Yang keempat, peningkatan pengungkapan dalam pengaturan dan kewajiban off balance sheet. Dan yang kelima, tambahan jenis pengungkapan pada Form 8K. SEC mendesak diberlakukannya SOX dan aturan-aturan yang dibuat oleh PCAOB. Selanjutnya yang kelima adalah lampiran pooling of interest. Untuk akuntansi pooling of interest, yaitu akuntansi untuk kombinasi bisnis, merupakan hal lama yang diatur dalam US GAAP atau ASC 805.
Metode pooling tidak diperbolehkan digunakan pada kombinasi bisnis setelah tahun 2001, tetapi baru-baru ini kombinasi pooling diberlakukan secara khusus. Dan metode pooling didasarkan pada asumsi bahwa menggabungkan kepemilikan perusahaan melalui pertukaran sekuritas ekuitas merupakan hal yang dimungkinkan. Yang keenam adalah masuk ke lampiran kombinasi bisnis dalam PSAK. Kombinasi bisnis diatur dalam PSAK nomor 22 penyesuaian 2018 yang merupakan adopsi dari IFRS nomor 3 mengenai business combination yang diatur dalam PSAK nomor 38 tahun 2012 tentang kombinasi bisnis entitas sepengendali. PSAK 22 berlaku mulai tahun 2011 pada tahun 2014 dilakukan penyesuaian dan disahkan oleh DSAK pada tanggal 18 November tahun 2015 dan dilakukan penyesuaian kembali pada tanggal 28 November tahun 2018. PSAK nomor 38 tahun 2012 telah disahkan oleh DSAK pada tanggal 11 September tahun 2012 menggantikan PSAK 38 tahun 2004 dan PSAK 38 tahun 97. Untuk definisi dari kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau true merger atau penggabungan setara atau yang bisa disebut merger of equals juga merupakan kombinasi bisnis sebagaimana istilah ini digunakan dalam PSAK. Untuk definisi dari kombinasi bisnis entitas pengendali adalah kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau bisnis yang bergabung pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama, baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis, dan pengendaliannya tidak bersifat sementara. Bisa disebut juga tetap. Untuk PSAK 22 ini tidak diterapkan untuk yang pertama akuntansi pembentukan pengaturan bersama dalam laporan keuangan pengaturan bersama itu sendiri. Yang kedua akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Dan yang ketiga kombinasi entitas atau bisnis pengendali. Untuk penerapan metode akuisisi mensyaratkan yang pertama adalah pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Yang kedua penentuan tanggal akuisisi. Yang ketiga pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak diakuisisi. Dan yang keempat adalah pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dan dari pembelian dengan diskon.